Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Kita masih diberi waktu untuk menikmati firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang menyehatkan kerohanian kita. Dan sebelum kita makan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk kami semua. Biarlah firman-Mu dapat menyegarkan dan menyehatkan iman kami. Urapi kami dan pimpin kami dalam kami menikmati firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya akan berikan tema iman yang mutlak. Dan sebagai ayat pokoknya adalah Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, tidak mudah untuk dapat memiliki iman yang mutlak. Sifat manusiawi kita yang selalu khawatir atau meragukan sesuatu itu menghambat pertumbuhan iman kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan seringkali luntur karena melihat situasi dan kondisi di sekitar kita, melupakan kemampuan atau kuasa Tuhan. Kita tahu dan percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, tapi masih saja kita dikalahkan oleh problema kehidupan ini. Bersyukurlah kalau kita sudah memiliki iman yang absolut atau iman yang mutlak kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman yang mutlak itulah kita bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi jika kita masih sering goyah, mari kita terus berusaha meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita melihat beberapa tokoh yang memiliki iman yang kuat. Kita bisa bertoladan dan belajar dari kehidupan mereka. Tokoh yang pertama adalah Nuh. Nuh mendapat perintah untuk membuat bahtera yang besar, sebuah perintah yang tidak masuk akal. Tapi karena Nuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan. Ejekan dan olokan sudah pasti mereka terima setiap hari. Selama 40 tahun Nuh membuat bahtera itu, selama itu pula ia menerima ejekan. Jika Nuh hanya fokus kepada lingkungannya, fokus pada ejekan dan olokan, maka pasti Nuh akan goyah imannya. Tapi karena Nuh memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan, maka dia percaya kepada Tuhan dan fokus pada perintah Tuhan. Sehingga meskipun diejek dan diolok sekian lama, dia tetap teguh, tak tergoyahkan, tetap menyelesaikan perintah Tuhan dengan tepat. Kita bisa belajar dari Nuh. Untuk dapat memiliki iman yang mutlak, kita harus fokus pada perintah Tuhan, bukan fokus kepada situasi dan kondisi di lingkungan kita. Tokoh yang kedua adalah Daniel. Selama di Babel, Daniel diwajibkan menyembah patung, makan makanan persembahan, dan diancam diberi hukuman mati. Secara manusiawi, ancaman hukuman mati adalah ancaman yang sangat menakutkan. Apalagi hukuman matinya dengan cara dilemparkan ke gua singa. Iman kepercayaan Daniel benar-benar diuji. Apakah memilih menyembah patung dan selamat, atau menolak menyembah patung dan dimasukkan ke gua singa? Dan Daniel memilih menolak menyembah patung. Dengan konsekuensi dihukum mati. Daniel lebih percaya kepada kuasa Tuhan daripada kuasa manusia. Dan meski Daniel dimasukkan ke gua singa, Tuhan memberi perlindungan, Tuhan menjaga dan memberi keselamatan kepada Daniel. Dari kisah Daniel kita belajar
beriman dan percaya kepada kuasa Tuhan akan memperoleh penjagaan dan perlindungan. Sekalipun kita berada di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu yang mungkin menakutkan, tetap percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi kita semua. Tokoh yang ketiga adalah Ayub. Ayub adalah tokoh yang kaya raya. Saat seluruh kekayaannya habis dan anak-anaknya mati, dia jatuh miskin dan berpenyakitan. Sampai-sampai istrinya pun mengolok dan meminta Ayub untuk menghujat Tuhan. Problema Ayub adalah dari orang kaya yang memiliki segalanya menjadi orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Saat menjadi orang kaya, Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan saat miskin pun, kepercayaan kepada Tuhan tidak luntur. Harta benda materi tidak merubah pendirian Ayub. Dia tetap memuji Tuhan dan tidak menghujat Tuhan. Ayub percaya bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan. Dan hasil dari kepercayaan itu akhirnya kehidupan Ayub dipulihkan. Ayub kembali menjadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Kekayaan dan materi jangan sampai menggoyahkan iman kita. Baik saat memiliki segalanya maupun tidak memiliki apa-apa, tetap percaya hidup ini kepada Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketiga tokoh di atas menunjukkan sikap iman yang mutlak, yang absolut kepada Tuhan. Mereka tidak mau digeserkan pendiriannya, tetap beriman kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan, ejekan, olokan, bahkan ancaman. Mari kita belajar dari mereka dan juga dari kehidupan kita masing-masing. Memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah kembali mengingatkan dan memotivasi kami agar kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Beri kekuatan kepada kami agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga besarnya, dan untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, lindungi dan berkati mereka semua. Usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka Tuhan berkati. Studi anak-anak mereka juga Tuhan berkati. Cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka semua. Yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang lemah, tolong Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan tolong hiburkan. Terima kasih Tuhan atas hari yang baik ini. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Dan kami akhiri pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.